Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Faqad qala fi kitabihil karim, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Nuzulan min ghafurir rahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa la tastabil hasanatu wa las sayyi'ah idfa' billati hi ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu 'adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Wa ma yulaqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hazzin 'azim. Dimulakan Allah Ta'ala, tidak ada perkara yang lebih penting melebihi agama Allah. Orang-orang yang mengamalkan agama Allah itulah orang-orang yang akan sukses dunia akhirat. Siapa saja dia, di mana saja, kapan saja, orang-orang yang mengamalkan agama Allah itulah orang yang akan selamat. Karena orang yang mengamalkan agama Allah berarti dia punya hubungan baik dengan Allah. Allah adalah pencipta segala-galanya, maka dia akan sukses dimanapun dia berada. Di dunia akan sukses. Sukses di dunia itu bagaimana? Sukses di dunia ini bukan kalau orang itu kaya, sehat, berpengaruh, punya jabatan tinggi, bukan itu. Sukses di dunia ini kalau tiap hari tambah pahalanya, itulah sukses. Karena dunia ini tempat mencari pahala. Siapa yang dapat pahala yaitu yang sukses. Entah kaya, entah miskin, entah sehat, entah sakit, pokoknya dapat pahala ya sukses. Seperti malaikat Allah Ta'ala, sekolahan itu tempat mencari ilmu, entah ilmu apa. Maka yang sukses di sekolahan itu orang yang dapat ilmu, ya belajar dengan baik. Bukan orang yang makan banyak, tidak. Kalau di warung itu memang tempatnya orang makan. Kalau di warung bisa makan ya sukses namanya. Kalau di warung kok nggak makan ya nggak sukses. Itu tempatnya makan, nggak makan. Di sawah tempatnya orang bertani, maka kalau di sawah itu bertani ya sukses. Kalau di sawah cuma jalan-jalan aja ya nggak dapat apa-apa. Pasar tempatnya orang dagang, kalau di pasar dagang nggak dapat hasil. Kalau di pasar tidur ya nggak dapat hasil. Dunia ini tempatnya orang untuk apa? Cari pahala.
maka siapa saja yang dapat pahala itulah berhasil. Betul lah ya malaikat? Tapi orang sekarang salah paham, yang sukses itu orang yang kaya, yang sukses itu orang yang sehat, yang sukses itu orang yang terkenal, yang sukses itu orang yang jadi DPR, yang sukses itu orang jadi presiden. Bukan. Yang dapat pahala yang sukses. Karena apa semua malaikat? Memang dunia ini dijadikan oleh Allah untuk cari pahala. Kalau orang merasa sukses dengan benda-benda ini, maka dia ini akan kecewa. Karena dunia ini Allah jadikan memang untuk cari pahala, tidak akan lama. Jadi presiden juga nggak akan lama, jadi orang kaya nggak akan lama. Kalaupun sehat juga tidak lama, kalaupun ganteng juga gak akan lama. Orang ganteng, sehat, mempesona, sehari, 2 hari, setahun, 2 tahun, lama-lama tua, terus jadi jelek, menyebalkan. Ya gak kan? Kalau di Rusia, kalau orang-orang sudah tua itu, maka dimusyawarahkan, kelihatannya sudah tidak produktif, nggak ada gunanya hidup, maka disuntik aja, suntik racun, terus untuk pupuk, untuk pupuk di sawah itu malaikat. Karena apa? Hidupnya sudah tidak ada gunanya. Satu jamaah dari Pakistan dikirim ke Jepang. Tiba-tiba di situ ada arak-arakan kayak temanten itu. Dilihat ternyata itu bukan temanten, ada orang perempuan tua dikasih pakaian kayak temanten, terus didorong. Maka orang Pakistan tanya Iran, ini apa ini, acara apa ini? Ini orang tua ini mau kita jatuhkan di gunung itu. Kenapa? Dia sudah nggak berguna dan dia sudah bosan hidup. Lah kamu itu apa? Saya anak-anaknya. Loh, ibu kamu mau kamu jatuhkan di sana? Iya, bosan hidup sudah dan sudah tidak produktif, nggak bisa kerja. Jadi maka ibu tadi itu ditaruh di kursi roda itu, naik ke puncak gunung, dijatuhkan dan beluk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu orang Jepang kan? Ini saya cerita orang Pakistan nih. Itulah namanya orang modern tuh begitu itu. Akhir-akhirnya modar, orang modern. Jadi orang itu kalau tidak punya kefahaman bahwa dunia ini untuk cari pahala, maka itu aneh-aneh kejadiannya itu. Maka itulah dikatakan orang-orang tua kita, dunia untuk amal, kubur untuk istirahat, akhir surga untuk bersenang-senang. Insyaallah malaikat. Takror 3344. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.
Taqabbalallah, jazakumullah, masya Allah. Makanya sekarang ini kita rubah apa saja urusan yang kita pikirkan pertama itu ada pahalanya enggak, gitu aja. Ayo jalan-jalan, ada pahalanya enggak? Kelihatannya enggak ada pahalanya. Udah duduk aja di sini, pikir. Kamu mau makan rawon, gulai, sate? Kalau makan gulai pahalanya berapa, makan sate pahalanya berapa? Wah, itu enggak ada pahalanya. Itu yang penting itu makan ya bisa untuk amal ya udah. Kalau begitu sama aja lah, seadanya aja. Mau gulai, mau sate, krengsengan, sambal korek, pokoknya yang penting bisa sholat, bisa dakwah, udah. Kan milih-milih nggak ada pahalanya toh, nggak ada. Ya sudah, nggak usah milih. Kamu mau Yamaha, Honda, Kawasaki, milih-milih begitu ada pahalanya nggak? Nggak ada. Ya sudah, seadanya aja kalau begitu. Insyaallah mulai kan? Ayo belajar begitu sekarang, praktek pokoknya. Ini kita mau belajar betulan ini. Taqabbalallah. Ngantuk, melek, milih-milih begitu ada pahalanya enggak? Nah, ada. Kalau ngaji melek pahalanya tambah. Kalau ngaji ngantuk tuh pahalanya kurang. Pikir itu latihan begitu. Ajari anak-anak kita, ajari istri kita. Kalau mau, saya ingin rumah model Spanyol Pak, saya ingin keramik. Keramik itu ada pahalanya enggak? Keramik dengan tekel itu ada di Quran, di hadis. Kalau rumahnya keramik pahalanya lebih banyak, ada enggak? Oh, enggak ada. Udah, enggak usah milih-milih, seadanya aja. Kalau sudah ada keramiknya ya enggak usah dibongkar. Karena bongkar keramik itu juga enggak ada pahalanya, sudah biarin aja. Bagaimana kalau gitu? Kan malah enak kalau gitu ya. Enak, enggak usah. Sudah keramik, ada model baru, dibongkar lagi. Sudah punya mobil, ada mobil baru, mau ganti lagi. Ganti mobil apa ada pahalanya? Nah, itu takaza mobil lama juga ada pahalanya, sama itu dengan mobil baru. Insya Allah mereka kan. Tapi ini cari mobil yang sehat gitu loh Pak. Oh ya, biar nanti gak nyurung di jalan, jamaahnya kodanan. Jadi pokoknya kalau tidak ada pertimbangan pahala, nggak usah. Itu kalau orang tuh pikirannya bener tuh gitu. Lah supaya kita ini hidup tuh paham perkara ini, harus kita hidup dalam suasana perjuangan yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Dalam suasana dakwah lah orang itu akan berpikir seperti itu. Dalam suasana taklim lah orang itu akan berpikir seperti itu. Dalam suasana ibadah lah orang tak bisa berpikir itu. Dalam suasana mau khidmat orang, khidmat bukan maunya perutnya sendiri aja, mikir perutnya orang lain. Di dalam suasana itulah orang itu akan berpikir benar. Sayyidina Abdullah bin Umar itu sudah tua mulai kan. Ini putranya Sayyidina Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar. Istrinya datang, saya itu ingin masak yang enak gitu untuk kamu, untuk tuan, mau apa enggak? Ya bagus. Maka istrinya itu gembira sekali, karena Sayyidina Abdullah bin Umar itu biasanya itu enggak mau makan-makan begitu. Makanya seadanya aja, itu pun dikit. Nah, istrinya ini kasihan sama
Abdullah bin Umar itu, saya itu ingin masak yang enak gitu loh, biar kamu itu makan yang bagus, dia sehat. Ya katanya Abdullah bin Umar itu. Maka dimasakkan masakan yang bagus, yang enak. Setelah ada masakan bagus yang enak dihidangkan, tiba-tiba ada orang lewat di depan rumah. Maka dipanggil, sini mau makan ya? Ya mau. Dikasihkan semua sama orang yang minta tadi. Nah, akhirnya istrinya itu marah-marah. Kamu dulu gimana, saya masak setengah mati untuk supaya kamu makan malah dikasihkan orang. Itu bukan saya kasihkan orang. Itu masakan enak itu saya kasih orang, nanti milik saya di akhirat itu. Yang makan saya nanti itu jadinya. Kalau saya makan sekarang, ya kelihatannya makan saya, tapi kemudian jadi kotoran dimakan coro. Kalau itu kelihatan dimakan orang, tapi nanti saya makan di surga. Oh, kamu tuh gimana? Kok Mas Surut nggak ngerti ini? Gimana kan? Gitu ya semua kan? Ya. Jadi kalau ada makanan yang enak, kasihkan orang lain, biar nanti disimpan di surga. Yang nggak enak, kamu makan sendiri. Insya Allah. Kalau umat Islam ini pikirannya begitu, ada orang berantem nggak kira-kira? Nggak ada orang berantem. Yang enak untuk kamu, yang nggak enak untuk saya. Karena kalau yang enak saya kasihkan kamu, saya dapat pahala, saya enak selama-lamanya. Kalau yang enak untuk saya, nanti malah saya nggak dapat pahala, saya rugi. Insya Allah begitu semuanya kan. Nah, ini teori, prakteknya 4 bulan. Insya Allah mulai kan. Kalau kita naik mobil, kursi yang bagus untuk teman kita, kursi yang jelek bagian pojokan belakang itu bagian kita. Insya Allah mulai kan. Sini duduk sini. Enggak, saya di sini aja biar bisa duduk enak di surga nanti. Kamu di situ aja yang enak. Kalau makan gimana? Yang ayam enak-enak untuk temannya, kita sambelnya aja atau kuahnya aja. Kuahnya ayam itu rasanya sama juga dengan ayam sebetulnya. Malah tidak usah ngunyah. Insya Allah kan? Nah, kita belajar begitu. Mikir akhirat, apa yang menguntungkan kita di akhirat kita buat, yang tidak menguntungkan kita di akhirat nggak usah. Ini perlu belajar nih mereka. Mumpung kita belum sampai akhirat. Ya. Tadi saya dapat berita itu, teman saya Pak Ustadz Muhyiddin, Pak Ustadz Muhyiddin khidmat di Jakarta. Habis sholat, saya kok kelihatannya gergesen nih, coba dikeroi. Ya sudah ya, saya istirahat dulu. Ternyata istirahat seterusnya. Ya nggak bangun-bangun lagi sampai sekarang. Sebelum kita sampai ke ajal kita, ke kematian kita mau belajar amal yang sebaik-baiknya. Insya Allah kan. Maka yang mau 4 bulan, 40 hari tambah masa silakan berdiri belakang. Qabilallah.